Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa maddana bi asra'ihi wa 'ada alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa afhamana bi ta'lifihi, amin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, kita sekarang juga masih membaca, makanya tadi saya berterima kasih kepada musannif yang mengarang kitab ini, kitab Durratun Nasihin, yang mana dalam kitab Durratun Nasihin ini halaman 208 disebutkan masih tetap mengenai fadilah fi fadilati syahri Sya'ban al-Mu'addal, di dalam fadilahnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini sebelum bulan Ramadan. Jadi apa keistimewaan daripada bulan Sya'ban? Karena sudah mendekati kepada bulan suci Ramadan. Saudaraku, di sini disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin ini bahwa di sini waqala alaihi salatu wassalam. Di sini katanya ini waqala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan hadis ini, ada yang mengatakan hadis palsu, ada yang mengatakan hadis dhaif. Tapi kita mengambil hikmah apa saja yang ada di dalamnya ini, mengambil hikmah apa yang ada, yang terkandung di dalamnya sebagai fadilul amal, untuk fadilah-fadilah amal kita di dalam menjalani sesuatu hal di dalam bulan Sya'ban ini. Kenapa demikian? Karena bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat mulia juga, yang sangat bagus, yang banyak hal-hal hikmah yang terkandung di dalamnya, karena ini sudah mendekati kepada bulan suci Ramadan. Sehingga di sini disebutkan waqala alaihi salatu wassalam, katanya di sini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man abdama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Disebutkan di sini artinya kurang lebih man abdama, man siapa orang abdama yang mengagungkan, memuliakan, mengagungkan orang itu Sya'bana pada bulan Sya'ban. Siapa saja orang yang mengagungkan, memuliakan pada bulan Sya'ban. Maksud mengagungkan di sini ya di dalam bulan Sya'ban kita mengerjakan hal-hal yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Semakin memperbanyak baca Quran, memperbanyak baca istighfar, memperbanyak baca sholawat, salat malamnya ditingkatkan, qiyamul lailnya salat malamnya ditingkatkan, tahajudnya ditingkatkan. Taqarruban ilallah, tambah mendekatkan diri kepada Allah-nya ditingkatkan, zikir-zikir yang lain ditingkatkan. Karena apa? Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Nah, jadi memuliakan bulan Sya'ban di sini
Dan di dalamnya wattaqullaha ta'ala wattaqa, dan takut siapa man Allah ta'ala pada Allah ta'ala, semakin meningkatkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Karena kita sudah masuk dalam bulan Sya'ban, mengambil pahala-pahala yang banyak dalam bulan Sya'ban. Takut-takut umur kita tidak sampai ke bulan Sya'ban tahun depan. Karena kita hanya menunggu dalam hidup di dunia ini 24 jam. Entah sampai atau tidak kepada bulan Sya'ban yang akan datang. Mumpung saya masih ada dalam bulan Sya'ban, kita usahakan bekerja, melakukan sesuatu hal-hal yang bermanfaat, memperbanyak zikir ibadah kepada Allah untuk tabungan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam kubur, nanti di alam akhirat. Makanya jadi sekarang mengumpulkan pahala, mengumpulkan ibadah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Takut tidak sampai kita kepada bulan Sya'ban yang akan datang. Ya, tapi kita tetap berdoa semoga kita semuanya, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita semuanya semoga barakahnya bulan Sya'ban ini kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dengan umur yang barakah sampai lagi umur kita ke bulan Sya'ban yang akan datang dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Karena umur kita tidak. Yang jelas idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, katanya Allah. Apabila sampai idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal kita tidak akan dimundurkan atau dimajukan kepada Allah walaupun sesaat. Padahal kita yang jelas akan menghadapi itu, akan menghadapi mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Jelas akan mati. Yang tidak mati hanya Allah. Yang tidak akan mati hanya Allah. Nah, sekarang mengumpulkan amal-amal kita kumpulkan. Sementara takut karena katanya sahabat Abu Bakar, man dahalal qabla bila sadid, man dahalal qabra bila sadid, fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man siapa orang man dahalal qabra bila sadid, siapa orang yang masuk ke kuburan tidak membawa bekal sango, tidak membawa bekal. Maksudnya amal-amal yang bagus yang banyak, pahala di sisinya Allah yang banyak. Faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Sama dengan berjalan naik di atas lautan tidak membawa safinah, tidak membawa perahu, tidak membawa kendaraan, maka kita akan tenggelam. Naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu mari kumpul. Karena kubur itu adalah al-qabru, karena kubur adalah tempat kumpulannya amal, baik yang bagus, yang jelek. Nah, dari dalam kubur kita ditanya oleh Allah. Dari dalam kubur kita ditanya oleh Allah. Makanya mulai sekarang mari kita kumpulkan amal-amal yang baik, bekal kita untuk keselamatan fil qabri wa fi yaumil qiyamah. Bekal kita untuk keselamatan dalam kubur dan nanti termasuk keselamatan kalau sudah hari kiamat. Makanya katanya di sini, man aqdama sya'ban wa taqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi, dan mengerjakan sesuatu yang tambah taatnya kepada Allah, ibadah, salat, salawat, istighfar, baca Quran dan lain sebagainya, mengamalkan itu di dalam bulan Sya'ban ini, wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati, dan menjaga dirinya daripada maksiat kepada Allah. Artinya tidak mengerjakan maksiat, hal-hal yang bermaksiat. Ingat, bukan hanya badan, bukan hanya tangan, maksiat badan. Wa mimma asil yadaini, maksiat kedua tangan. Wa mimma asil udunaini, maksiatnya kedua mata. Wa mimma asil udunaini, kedua telinga. Wa mimma asil ainaini, maksiatnya kedua mata. Wa mimma asil lisan, maksiatnya lisan. Dan maksiatnya hidung, kaki, perut, dada, semua di bawahnya perut, semua maksiatnya itu ada di dalam badan kita. Itu jaga, jangan sampai mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa. Jaga supaya anggota tubuh kita ini di dalam bulan Sya'ban ini
betul-betul semakin mendekatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pahala. Kalau begitu perbuatan kita dalam bulan Sya'ban ini, ghafarallahu taala dzunubahu, maka akan diampuni. Ghafara, maka mengampuni siapa? Allah taala dzunubahu, akan dosanya orang tersebut yang mengagungkan bulan Sya'ban, akan diampuni dosanya oleh Allah. Apabila bulan Sya'ban ini kita mengerjakan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang jelek. Dan bukan hanya diampuni dosa saja, katanya di sini wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati, dan diberi keselamatan, keamanan oleh Allah min kulli ma yakunu fi tilka sanati, di dalam setahun ini, dari Sya'ban sekarang ke Sya'ban yang akan datang, diberi keselamatan oleh Allah. Minal balaya, diberi keselamatan dari semua bahaya, wal amradi kulliha, dan semua penyakit akan diselamatkan oleh Allah. Apabila betul-betul kita mengagungkan bulan Sya'ban dan termasuk taqarrubat ila Allah di dalam bulan Sya'ban ini. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal-amal yang baik, memperbanyak pahala dari sisinya Allah bagi diri kita, maka akan diamankan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan akan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak kita hendaki oleh Allah. Semoga kita semuanya termasuk mengamalkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jelek. Amin Allahumma amin. Ada kisah wahukian Muhammad bin Abdullah Az-Zahid. Ada kisah ini tentang orang yang beribadah, betul-betul beribadah di bulan Sya'ban. Kisahnya begini. Ada seorang dulu bernama Muhammad bin Abdullah Az-Zahid. Beliau adalah orang alim. Abdullah Az-Zahid ini orang alim dan mempunyai satu sahabat, bukan teman sahabat, karena sangat akrabnya. Beliau punya sahabat. Kemudian sahabatnya bernama Abu Hafs Al-Kabir. Nah, kemudian setelah lama-kelamaan, karena katanya tadi itu kullu nafsin dha'iqatul maut, sahabatnya Muhammad bin Abdul Az-Zahid ini yang namanya Abu Hafs Al-Kabir kemudian meninggal dunia. Kemudian lama Muhammad bin Abdullah Az-Zahid kemudian ini merindukan terhadap kawannya, sahabatnya ini. Ya Allah, saya merindukan kepada sahabat saya Abdullah Al-Kabir, Abu Hafs Al-Kabir. Saya rindu terhadapnya. Berusaha Muhammad bin Abdullah ini untuk berusaha berjumpa melalui mimpi, dengan kawannya, karena sangat rindu. Setelah berjalan katanya di sini 8 bulan, berjalan 8 bulan dari kematiannya, kemudian Muhammad bin Abdullah Az-Zahid bermimpi kawannya tersebut. Namanya mimpinya orang alim, orang pandai, orang alim, al-allamah. Mimpinya insya Allah mimpi benar. Karena mau tidur tidak sembarangan berdoa, beda dengan saya dan antum. Mau tidur terkadang tidak mencuci kaki langsung tidur dari mana-mana. Kalau ini ulama masih orang alim, mau tidur berdoa, masih ngaji, masih sholat dan lain sebagainya. Kemudian tidak diragukan mimpinya beliau adalah mimpi yang benar. Kemudian dia bermimpi melihat kawannya dalam tidurnya. Syekh Muhammad Abdullah Az-Zahid ini, Muhammad bin Abdullah Az-Zahid terkejut melihat kawannya Abu Hafs. Betulkah ini kawan saya dulu, sahabat saya? Padahal masih hidup di dunia dia orangnya gagah, perkasa, tampan. Sekarang kok seperti acak-acakan, mukanya pucat, seperti orang ketakutan atau seperti orang kesakitan. Akhirnya didekati dia oleh Syekh Muhammad Abdullah Az-Zahid. Ditegur, "Ya akhi, saudaraku," kata, "Habibi, kekasihku, Abu Hafs Al-Kabir, saya terperanjat melihat kamu, terkejut melihat kamu. Kenapa sekarang kamu jadi begini? Seperti orang kesakitan, seperti orang ketakutan, pucat, tidak karuan." Kemudian Abu Hafs Al-Kabir berkata, "Wahai sahabatku Muhammad bin Abdullah Az-Zahid,
Tidak tahukah antum setelah saya meninggal, kemudian di dalam kubur Muhammad, katanya saya di dalam kubur Muhammad bin Abdullah ini yang dimaksud. Muhammad saya waktu dikubur kemudian dikumpulkan amal-amal saya oleh malaikat. Dan kemudian saya ditanya oleh malaikat. Setelah ditanya, padahal saya tahu masih di dunia. Apa yang ditanyakan hanya marrabbuka. Saya bisa menjawab Allahu Rabbi wa man nabiyuka wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Saya bisa menjawab. Tapi waktu itu saya akan tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab. Akhirnya saya dipukul sama malaikat. Ya Allah, jedar, patah semua tulang-tulangku, keluarlah biji mataku, kemudian remuk-remuklah habis badanku. Begini kalau di dalam kubur, kalau tidak banyak amalnya. Disiksa terus saya Abdullah Muhammad, katanya. Disiksa terus sampai patah semua tulang-tulangku. Masuk saya ke dalam beberapa lapis tanah. Akhirnya tiap hari, tiap malam saya dipukuli oleh malaikat. Menangislah Muhammad bin Abdullah. Kemudian sekarang kamu kok tidak disiksa? Dengarkan, setelah saya sampai bulan ini, katanya bulan Sya'ban Muhammad. Kemudian pas awal bulan Sya'ban ada suara, katanya, ayuhal malik irfa' anhu. Suara itu, hei malaikat, irfa', sudah angkat, sudah jangan disiksa, katanya. Fa inna wa ayala min Sya'ban fi umrihi wa siyamu yawman min ayyamihi. Hei, katanya malaikat, katanya suara itu, jangan disiksa itu sekarang. Ini sudah sampai bulan Sya'ban. Itu dulu waktu bulan Sya'ban, katanya, pernah malam tidak tidur semalam beribadah kepadaku, katanya. Berarti suara Allah, firman Allah kepada malaikat. Itu pernah satu malam dia tidak tidur beribadah kepadaku, satu malam di dalam hidupnya, bulan Sya'ban itu. Kemudian siang harinya berpuasa dia. Karena barakahnya satu malam dalam semenjak hidup dia beribadah di dalam bulan Sya'ban dan puasa siangnya, sudah jangan mulai sekarang dia jangan disiksa lagi, katanya suara itu. Kemudian saya sudah memberi rahmat, tsumma yubasyiruni bil jannati war rahmati. Kemudian suara tadi memberi kabar kepada saya, kamu mendapatkan rahmat dan kamu bil jannati, kamu mendapatkan surga dan kamu sekarang sudah diberi rahmat. Ini perantaraan saya Muhammad, katanya, hanya satu kali dalam seumur sehidup saya tidak tidur malam, hanya satu malam di dalam bulan Sya'ban. Dan hanya satu kali saya berpuasa beribadah kepada Allah di dalam bulan Sya'ban. Ini sudah begini Allah, saya dinaikkan ke surga dan diberi rahmat oleh Allah. Apalagi seperti kamu nanti yang sering menghormati bulan Sya'ban, yang sering beribadah di bulan Sya'ban, katanya Abu Hafs Al-Kabir. Inilah kehebatan bulan Sya'ban. Semoga kita semuanya dapat barakahnya bulan Sya'ban. Amin Allahumma amin. Maka daripada itu kita memperbanyaklah beribadah kepada Allah di dalam bulan Sya'ban, karena sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Nah, dari sekarang sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Dari sekarang kita memperbanyak ibadah kepada Allah, menghormati, mengagungkan bulan Sya'ban yang ada sekarang ini. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan dapat barakahnya bulan Sya'ban. Selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di bulan Sya'ban ini sebetulnya orang bulan Rajab, katanya di dalam bulan Rajab, dari Yahya bin Mu'ad berkata, Sya'ban ini ada 3 huruf, ada 1, 2, 3, 4, 4 huruf, dan di dalam setiap huruf ada keistimewaan dan kehormatan tersendiri. Makanya diberi nama Sya'ban. Yang pertama huruf Shin. Shin ini mengisyaratkan syarat atau syafaat. Kemudian yang kedua huruf Ain. Ain ini menandakan izzah,
Jadi orang yang menghormati bulan Sya'ban insya Allah akan dapat syafaat, dan orang yang menghormati bulan Sya'ban dengan ain dia akan mendapatkan kemuliaan atau kekeramatan. Kemudian yang nomor 4 ba, huruf ba, bir artinya kebaikan. Orang yang menghormati bulan Sya'ban akan mendapatkan kebaikan juga. Ulfah, dan di dalam bulan Sya'ban ada huruf alif, dan yang kelima di dalam bulan Sya'ban ada huruf nun. Sya'ban, alif menendahkan kelemah lembutan. Ulfah, orang yang betul-betul beribadah dalam bulan Sya'ban mendapatkan kelemah lembutan insyaallah, dan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir huruf nun, artinya nur, cahaya. Orang yang betul-betul menghormati, memperbanyak ibadah di dalam bulan Sya'ban akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyinari hati dan zahir batin kita, menyinari yang akan menjadikan perantaraannya menjadikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 Allahumma amin. Begitulah di antara sekian banyak fadilah-fadilah yang terkandung di dalam bulan Sya'ban, hanya kecil dari sekian banyak itu yang saya jelaskan. Semoga dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, saudaraku rahimakumullah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita semua dapat rahmat dari Allah, dapat syafaat dari Rasulullah, dan dapat syafaat dapat daripada barakah daripada bulan Sya'ban. Kita semuanya selamat dan bahagia fid dini, dan di dalam kubur fi yaumil qiyamah, nanti di alam akhirat sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bi barakati syahri Sya'ban wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan oleh Allah doa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salah dan hilaf, kekeliruan dan kesalahan dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Oleh sebab itu kesalahan dan kehilafan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.